Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 20 bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan Sahih Muslim yang diringkas oleh Hafidz Al-Munziri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bab ini menjelaskan kepada kita kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menginginkan kebaikan untuk umatnya. Bab ini menjelaskan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menginginkan kebaikan untuk umatnya, sehingga beliau bersungguh-sungguh di dalam mendoakan kebaikan untuk umatnya. Di samping beliau bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam mendoakan kebaikan untuk umatnya supaya diberi petunjuk
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 96. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr, sahabat yang mulia dan termasuk sahabat yang mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah lebih dahulu masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi Abdullah lebih dahulu masuk Islam sebelum ayahnya, yaitu Amr ibn al-As. Dan usianya Abdullah dengan ayahnya hanya berbeda 10 tahun. Jadi Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, usianya Abdullah dengan Amr ibn al-As cuma selisihnya cuma 10 tahun. Artinya apa? Artinya Amr ibn al-As usia 10 tahun sudah menikah, akan sudah punya anak namanya Abdullah. Demikian. Jadi usianya cuma beda 10 tahun. Dan Abdullah adalah seorang sahabat yang paling ahli ibadah. Sahabat yang ahli ibadah, yang paling kuat ibadahnya adalah Abdullah ibnu Amr. Puasa setiap hari, menghatamkan Al-Quran setiap hari, dan sepanjang malam sholat tahajud. Abdullah bin Amr setiap hari berpuasa, setiap hari menghatamkan Al-Quran, sepanjang malam tidak pernah tidur. Amr ibn al-As menikahkan Abdullah dengan seorang wanita. Kemudian Amr ibn al-As setelah beberapa waktu, beberapa hari, beberapa pekan, bertanya kepada menantunya, bagaimana kabar suamimu? Bagaimana perlakuan suamimu terhadapmu? Maka istrinya Abdullah berkata, suamiku adalah laki-laki yang terbaik. Saking baiknya sampai sekarang bajuku ini tidak pernah dibuka. Kata apa no? Dinikahi tapi tidak pernah disentuh. Bagaimana? Kapan nyentuhnya? Setiap hari berpuasa. Setiap malam tahajudnya tidak bisa ditinggalkan, panjang malam. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Lalu Amr ibn al-As mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihatlah generasi yang terbaik. Seorang ayah mengadu karena anaknya terlalu banyak ibadah. Kalau sekarang orang tua mengadu anaknya durhaka, anaknya ini, anaknya itu. Kalau generasi terbaik, Amr ibn al-As mengadu
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abdullah ini ibadahnya seperti itu, melampaui batas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan Abdullah untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Abdullah mengatakan saya bisa. Pada akhirnya Abdullah puasa Dawud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah supaya mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Abdullah mengatakan saya bisa. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 3 hari sekali khatam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah supaya salat tahajud sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita ingat puasa Daud, ingatlah sebabnya karena Abdullah ini. Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Abu Hurairah itu perawi hadis terbanyak. Tetapi Abdullah sendiri mengakui, Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang sahabat yang hadisnya lebih banyak daripada aku kecuali Abdullah bin Amr. Karena Abdullah bin Amr mencatat, sedangkan aku tidak mencatat. Ini pengakuan Abu Hurairah. Tapi kenyataannya hadisnya Abu Hurairah lebih banyak. Hadisnya Abu Hurairah 5.374 yang dicatat oleh para ulama hadis. Sedangkan Abdullah bin Amr hadisnya cuma 800, tidak sampai 1000. Kenapa? Karena Abu Hurairah semangat menyampaikan hadis. Sedangkan Abdullah bin Amr semangat apa? Ibadah saja. Hanya ibadah. Maka Abu Hurairah menjadi perawi Islam. Demikian Abdullah bin Amr meninggal dunia pada tahun 65 Hijriah di Mesir. Dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah fi Ibrahim alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim doanya Nabi Ibrahim disebutkan, yaitu surat Ibrahim ayat 36. Surat Ibrahim ayat 36. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala menyesatkan mayoritas manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat lembut kepada umatnya. Nabi Ibrahim berdoa, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim menyerahkan di orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi dengan menyebut namanya, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ini kasih sayangnya para nabi dan para rasul kepada umatnya. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah siapa yang durhaka kepadaku, hancurkan.
binasakanlah. Seperti kita ketika dakwah diganggu, langsung doanya luar biasa, meminta agar Allah segera mengadab kepada orang-orang yang menentang dakwah. Tidak sabar, kepingin tergesa-gesa di dalam dakwanya. Namun tidak demikian yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula para nabi dan para rasul. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berdoa. Itu doanya disebutkan, doanya Nabi Isa surat Al-Maidah ayat 118. Surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihissalam mendoakan kaumnya, in tu'adzibhum fa innahum ibad. Jika engkau mengadab mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi SAW pernah sholat malam membaca ayat ini diulang-ulang dari sepanjang malam. Sholat cuma membaca satu ayat saja, menangis. Nabi SAW, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi SAW pernah sholat tahajud sepanjang malam, tidak seperti biasanya. Kemudian baca satu ayat ini sepanjang malam. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Farafa'a yadayhi, setelah membaca ayat tadi, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, Allahumma ummati, wa baka. Nabi SAW menangis. Nabi SAW menangis karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lebih mengetahui. Allah Maha tahu apa yang terjadi. Fasalhu ma yubkika, bertanyalah kenapa dia menangis. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia menangis? Dan Allah itu Maha tahu tentang apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril sebagai bentuk perintah, sebagai bentuk tugas. Bukan berarti Allah tidak tahu. Fa'atahu Jibril alaihi salam, maka Jibril pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu faqala ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Jibril apa yang dia inginkan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar Allah merahmati umat ini, mengampuni umat ini. Kemudian Jibril mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'lam. Dan Allah Maha mengetahui. Allah lebih tahu daripada malaikat Jibril. Faqala ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka. Allah Ta'ala berfirman, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan memperlakukan umatnya dari apa yang diridhoinya. Kami akan memperlakukan umatmu apa yang kamu ridhoi. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan menyakitimu. Kami tidak akan menyakitimu terhadap umatmu. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Fihi kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi kalau ada pertanyaan, sempurna mana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dibandingkan dengan kasih sayang Allah kepada hambanya? Lebih sempurna mana? Lebih sempurna kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang sempurna di sini dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Tetapi kalau dibandingkan Allah tidak ada apa-apanya. Karena Allah lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada para nabi dan para rasul kepada umatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi hirsu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lid-du'a li ummatihi. Sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendoakan kebaikan untuk umatnya. Sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendoakan kebaikan untuk umatnya. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain bersungguh-sungguh berdakwah, beliau juga sungguh-sungguh mendoakan kebaikan untuk umatnya. Bukan hanya dakwah saja, tapi diimbangi dengan doa. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sepanjang malam membaca ayat ini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu, umatku itu hambamu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedih kalau ada umatnya yang disiksa Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yushra'u lil alim an yad'uwa li tullabihi. Disyariatkan bagi seorang guru untuk mendoakan kebaikan kepada sahabatnya, kepada jamaahnya. Demikian seorang guru yang ikhlas, yang tulus, bukan hanya mengajar saja, tapi di saat jamaahnya tidak tahu, di dalam sujudnya, dalam doanya, seorang guru menyebutkan salah satu doanya untuk jamaahnya, untuk murid-muridnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Selain bersungguh-sungguh berdakwah, mereka juga bersungguh-sungguh berdoa, mendoakan kebaikan untuk umatnya, baik yang mengikuti ataupun yang menentang. Didoakan kebaikan, karena yang memiliki hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-hidayah biyadillah, petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, yushra'u li tullabil ilm an yad'u li qaumihim. Disyariatkan kepada penuntut ilmu mendoakan kebaikan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi jangan hanya menyalahkan ahlul bidah, jangan hanya menyalahkan mereka yang melakukan kesyirikan. Kita ini bisanya ngerasani saja, menasihati tidak berani, mendoakan tidak pernah. Mendoakan tidak pernah. Lewat kampung, masuk mondar-mandir kampung, tidak pernah mendoakan. Hasyadah. Ini apa ini? Dakwah itu bukan konten. Dakwah itu amaliyah. Dakwah itu bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibuktikan di YouTube, bukan dibuktikan di laporan, tapi dibuktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tulus di dalam berdakwah, melewati masyarakat sebesar ini, doakan ya Allah, berikan petunjuk kepada masyarakat Wiyung dan sekitarnya, supaya memahami tauhid, supaya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa, terus doa, terus berdoa, mengingatkan orang yang ada di sekitar kita, ingatkan. Selain diingatkan, didoakan. Ini yang dicontohkan para nabi dan para rasul. Ini yang dicontohkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku. Beri petunjuk mereka ya Allah kepada tauhid. Beri petunjuk mereka ya Allah kepada sunnah. Beri petunjuk mereka ya Allah supaya masuk Islam. Masukkan mereka ke dalam surga. Selamatkan mereka dari fitnah dunia, dari fitnah kubur, dari fitnah neraka.
Itu maknanya Allahumma ummati ummati wa baka. Bukan kita, yani ada orang tersesat, ya wis. Nafsi nafsi. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Dakwah tegas, tapi hati lembut, menginginkan kebaikan. Karena dakwah itu menginginkan orang untuk masuk surga. Dan kita ini tidak tahu tempat kita di surga atau di neraka. Tapi kita ditugaskan oleh Allah untuk mengajak orang kepada agama yang benar dengan pemahaman yang benar. Demikian. Kalau lisan kita ini tidak pernah mendoakan orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum atau secara khusus, berarti kita ini tidak faham fikih dakwanya para nabi dan para rasul. Tidak faham perjuangannya para nabi dan para rasul. Nabi SAW mendoakan Abu Jahal supaya masuk Islam. Kurang apa? Padahal Abu Jahal ini mencaci maki Nabi SAW, melecehkannya, tetap didoakan supaya masuk Islam. Tapi hanya Allah Maha tahu. Ternyata Abu Jahal adalah orang yang sombong, yang enggan masuk Islam, sehingga Abu Jahal tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam. Demikian pula Nabi SAW mendoakan Umar ibn Khattab. Padahal Umar ibn Khattab ini awal mula sangat benci kepada Islam. Bahkan Umar ibn Khattab ingin membunuh Nabi SAW, tapi didoakan. Dan Allah Maha tahu Umar ini adalah orang yang baik, sehingga menjadi sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi demikian ya ikhwan, kita ngaji dakwah masyarakat saya bergelimang dengan kesyirikan, jahiliyah. Bisa tahu doakan enggak? Bentuk kasih sayang kita di hadapan Allah. Karena dakwah itu kasih sayang. Karena sesayang-sayangnya orang itu adalah orang yang berdakwah. Maka lisan ini jangan berhenti doa. Nabi SAW ketika mengingatkan, tidak seperti doanya, lebih banyak doanya. Tetap beliau sungguh-sungguh mengajak, sungguh-sungguh berdakwah, dan sungguh-sungguh mendoakan. Demikian dakwah yang tulus, dakwah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustadz yang istiqamah, yang tulus di dalam berdakwah, mendoakan, ya Allah, jamaah pengajian yang ada di Wiyung, mudahkan istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat. Ya Allah, jamaah yang ada di masjid fulan, disebutkan namanya, yang dikenal, yang tidak dikenal disebutkan secara umum. Itu tanda keikhlasan di dalam berdakwah. Penuntut ilmu pun sama. Ketika menasihati keluarganya, ketika melewati masyarakatnya, kampungnya, masuk doa, keluar doa, masuk doa, keluar doa. Demikian. Ini tanda keikhlasan. Selain mengingatkan, besok mendoakan. Didoakan dulu, kemudian diingatkan. Didoakan, diingatkan. Allahu Akbar. Jadi demikian kasih sayang terbukti dengan doa. Doa ini nggak ada orang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak mengatakan, wahai jamaah, wahai masyarakat, saya hari ini baru saja mendoakan sampai. Tidak seperti itu. Itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, Nabi SAW mendoakan umatnya pada hadis ini. Belum hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Beliau berdoa sampai sepanjang malam. Allahumma ummati, Allahumma ummati, in taghfir lahum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Nabi SAW berkata, Allahumma ummati fabaka. Ini kasih sayang.
Ini syafaqah. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat di dalam hatinya kesesatan kalian. Jadi kita ini kepada orang yang tersesat, selain benci, kita itu kasihan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, hendaklah kita itu selain benci dengan kesyirikan mereka, tapi kita itu kasihan. Apakah kita tidak kasihan kalau kita melihat orang kecelakaan di tol gitu, kita kasihan, meninggal dunia? Apakah kita tidak kasihan melihat orang yang tersesat, bergelimang dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan kemaksiatan? Itu kasihan. Benci perbuatannya terhadap orangnya, kita ini kasihan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat, terasa sesak di dalam dirinya penyimpangan kalian. Harisun 'alaikum, bersungguh-sungguh mendakwai kalian dan mendoakan kalian. Itu Nabi SAW. Harisun 'alaikum, bersungguh-sungguh mendakwai kalian dan bersungguh-sungguh mendoakan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman dia amat sayang, amat lembut dan amat sangat penyayang. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang diambil dari hadis ini, fihi masyru'iyatu raf'il yadaini fi du'a, disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh jamaah pengajian sunnah. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan banyak jamaah pengajian sunnah. Hampir tidak pernah berdoa mengangkat kedua tangan, karena pemahaman Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan ba'da sholat. Ya sudah, pada sholat kita tidak mengangkat kedua tangan. Waktu yang lain, tengah malam, sholat tahajud, antara adzan dan iqamah, ketika hujan, ketika safar, tidak mengangkat kedua tangan. Subhanallah. Padahal di sini lihatlah, Nabi SAW berdoa farafa'a yadayhi. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil uluwi lillah, menetapkan sifat ketinggian Allah. Allah Maha Tinggi dan Allah di atas ars. Dari mana kita mengambil faedah ini ya ikhwah? Dari mengangkat apa? Tangan. Ini ada ikatan seorang hamba, seorang makhluk kepada Al-Khaliq. Jadi lihatlah. Jadi hati ini mengarah ke atas di dalam berdoa. Ini adalah dalil fitrah. Ini adalah dalil fitrah tentang sifat ketinggian Allah. Ada pimpinan aktivis harakah, pimpinan Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin. Yang keduanya adalah kelompok yang sangat semangat untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Maka Syekh Albani rahimahullah bertanya kepada pimpinan tersebut, apakah jamaahmu tahu kalau Allah itu bersemayam di atas arsy? Apakah jamaahmu tahu? Maka pimpinan tersebut berkata, semoga tahu. Syekh Albani berkata, aku ingin jawaban yang tegas, jangan jawaban yang politik. Semoga itu jawaban politik.
Maka baru dia mengatakan dia tidak tahu. Karena mereka kalau ditanya di mana Allah bingung. Maka Syekh Albani rahimahullah, maka lihatlah beda masyarakatmu dengan masyarakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pengembala kambing, budak hamba sahaya. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Langsung tegas mengatakan fis sama. Allah di atas langit, di atas arsy. Sekarang profesor ditanya di mana Allah, jawabnya muter-muter. Gak boleh bertanya di mana Allah, itu gak boleh. Padahal yang bertanya di mana Allah itu siapa? Siapa ya ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di mana Allah? Ini pertanyaan yang sunnah. Apa maksud Syekh Albani rahimahullah? Maksud beliau apabila kaum muslimin ini faham akidah, mereka yaitu memenuhi haknya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Syekh Albani ingin menjelaskan kepada pimpinan-pimpinan harakah, aktivis harakah, bagaimana kalian menginginkan menegakkan hukum Islam sedangkan kalian tidak faham tauhid, tidak faham akidah, permasalahan yang merupakan akidah yang sangat penting, yaitu tentang sifat ketinggian Allah. Banyak masyarakat yang tidak faham. Lalu bagaimana kalian mengajak mereka untuk menggembor-gemborkan yaitu pendirian khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah? Itu adalah omong kosong. Karena dakwanya para nabi dan para rasul tidak demikian. Dakwanya para nabi dan para rasul itu mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Mereka sabar. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus menjadi seorang nabi, ketika itu yang menjadi pemimpin adalah Fir'aun, zalim. Bani Israel dilanda krisis kepemimpinan, krisis ekonomi. Bukan hanya minyak goreng saja yang susah, mereka hidup susah. Pemimpinnya zalim, bayi laki-laki yang lahir disembelih hidup-hidup, bayi perempuan diperbudak untuk menuruti syahwat mereka. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap mengajarkan tauhid, tetap menyampaikan wahyu Allah. Majelis taklim seperti ini, ini harus kita fahami, jangan tergesa-gesa di dalam meraih hasil dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot orang-orang Quraisy selama 3 tahun sampai makan bangkai, para sahabat makan bangkai, tidak ada yang dimakan, diboikot. Jadi tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib serta kaum muslimin yang ketika itu cuma jumlahnya 150, diboikot. Selama 3 tahun Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid. Ya ikhwan, la ilaha illallah, difahamkan, ajarkan Al-Quran. Mereka tidak berkata para sahabat, ya Rasulullah, kau usah ngaji mana ya Rasulullah, butuh mana nih kisah minyak goreng ya Rasulullah, minyak goreng nomor 1, bagaimana cara menurunkannya, ekonomi ini gimana, ini tidak makan kok suruh ngaji saja, gak warak ngaji dok ini makan. Subhanallah. Maka yang dihadapi para nabi itu berbagai macam krisis ekonomi, krisis moral, krisis kepemimpinan. Tapi mereka tetap semangat mendakwakan la ilaha illallah, mengajarkan akidah. Ini khurafat, ini tauhid, ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Demikian. Ada seorang sahabat yang namanya Amr ibnu Absah al-Aslami. Ketika itu Nabi SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, belum dakwah terang-terangan. Amr ibnu Absah bertanya, dakwahmu itu apa sih? Allah mengutus engkau untuk apa? Nabi SAW bersabda, anta budallaha wahdah la syarikalah wa taksirul asnam wa tasilul arham.
supaya engkau beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan hancurkan patungmu. Patung yang ada di rumahmu itu hancurkan. Itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Dan sambunglah silaturahmi. Ini awal-awal dakwah, sembunyi-sembunyi. Tetapi Nabi SAW mengajarkan hancurkan patungmu, itu bukan Tuhan, itu benda mati. Tapi bukan patungnya orang lain. Nah, patungnya apa? Sendiri. Amr ibnu Absah Al-Aslami berkata, Ni'ma ma arsalaka bi. Alangkah bagusnya ajaranmu. Lalu dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini yang dipahami oleh para nabi dan para rasul di dalam berdakwah. Bukan memikirkan ekonomi. Yang penting ekonomi naik. Nanti kalau sudah kenyang diajak ngaji bareng. Oh, berapa banyak orang yang uangnya banyak disuruh ngaji, tidak mau. Oh, yang penting puasa dulu. Kalau sudah berpuasa nanti diajarkan tauhid. Dari mana itu? Itu prinsipnya siapa? Baksos dulu, yang penting baksos. Dakwah nanti. Setelah baksos dakwah. Subhanallah. Kembali kepada manhaj, metode. Kalau orang itu paham akidah, dakwah ini yang paling utama. Dakwah yang paling utama adalah dakwah bagaimana mencontoh para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihissalam tertindas. Bani Israel tidak berkata, wahai Musa, nggak bisa ngaji, ditindas seperti ini. Bagaimana caranya engkau mengirim tongkatmu untuk mencekik Fir'aun supaya kita ngaji dengan tenang? Tidak, dalam keadaan takut pun tetap mengaji, tetap menyampaikan tauhid, la ilaha illallah. Karena dakwah itu perintah, dakwah itu ibadah, dan ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan dalil. Dan sebaik-baik metode dakwah adalah metodenya para nabi dan para rasul. Demikian, harus sabar. Sampai kapan kita ngaji ketemu? Amerika wis tutup rembulan, Rusia sudah tutup matahari sampai sangit. Sampai tutup endi? Subhanallah. Ini dari dahulu. Para nabi dan para rasul dicibir seperti itu. Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kami menjadi pengikutmu. Pengikut-pengikutmu dulu kiri-kiri. Enggak berkembang kita. Subhanallah. Nabi Nuh bersabar mendakwakan tauhid melalui majelis taklimnya selama 900 berapa? 50 tahun. Demikian, maka sabarlah di atas dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, nomor 97. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Tufail bin Amr ad-Dawsi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Tufail ibnu Amr ad-Dawsi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Faqala ya Rasulullah, hal laka fi hisnin hasinin wa mana'ah. Tufail berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mau mendatangi tempat kami, benteng yang kuat dan orang-orang yang membela dakwahmu? Kemarilah ke suku Daus, ke negeri Yaman. Tinggalkan kota Mekah. Itu penduduk yang mencaci makimu, yang menghinakan dakwahmu. Ya Rasulullah, kemarilah ke tempat kami di benteng yang kokoh dan orang-orang yang akan menolong dakwahmu. Qala hisnun kana li Dausin fil jahiliyah, yaitu bentengnya suku Daus di zaman jahiliyah, benteng yang kuat. Dan Amr bin Tufail, Tufail ibnu Amr adalah pimpinnya.
pimpinannya suku Daus dari negeri Yaman. Fa'aba dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi dzakharallahu lil ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan, tidak mau hijrah ke negeri Yaman karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu mendatangi penduduk Al-Ansar. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hajara ilaihi Tufail ibnu Amr. Tufail ibnu Amr pun hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi, dan ikut bersama Amr seseorang dari kaumnya, dari suku Daus yang ada di negeri Yaman. Fajtawau al-Madinah famarida fajaza'a. Mereka, di antara mereka ada orang yang yaitu merasa Madinah ini kota yang banyak penyakitnya. Jadi Madinah itu dahulu sebelum Nabi SAW hijrah adalah ardul waba, negeri penyakit. Maka namanya Yathrib. Yathrib itu diambil dari kata tathrib, banyak penyakitnya, suka berkelahi. Tathrib itu suka mencela. Maka Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, awal-awalnya banyak para sahabat yang mengeluh, yaitu Madinah penyakit, banyak penyakitnya. Tapi mereka bersabar. Seperti Bilal. Bilal ini selalu demam. Kalau demam mendoakan laknat orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Maka Nabi SAW berdoa agar penyakit yang ada di Madinah dipindahkan oleh Allah ke Juhfah. Sekarang ada nama kota namanya Juhfah. Ini banyak penyakitnya. Kalau sampai tidak percaya, monggo sampai camping di sana. 3 hari langsung kena penyakit corona, pindah ke sampean. Adapun Madinah, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berkailah untuk kota Madinah, takarannya, mudnya, takaran mud dan takarnya sok, berkahilah Madinah. Lalu Madinah diberkahi oleh Allah dan dinamakan Thayyibah, kota yang baik. Jadi Madinah dinamakan Thayyibah, kota yang baik. Penyakit-penyakitnya sudah dipindahkan oleh Allah. Karena Madinah adalah kota tauhid, kota sunnah. Demikian. Kembali kepada hadis, ini awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Madinah ini kota yang banyak penyakitnya. Lalu ada orang yang dari suku Daus ini sakit dan dia mengeluh, tidak sabar. Fa akhadha masyaqisah faqata'a biha barajimahu. Maka dia mengambil masyaqis, yaitu panah atau anak panah yang lebar, ujung mata panah yang lebar. Faqata'a barajimahu, lalu dia memotong urat nadia, dipotong tangannya. Lalu dia meninggal dunia. Hijrah, meninggal dunia, bunuh diri. Fara'ahu Tufail fi manamihi, fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Tufail ibnu Amr melihat sahabatnya tadi yang meninggal dunia bunuh diri ketika hijrah, bagus wajahnya. Wara'ahu mughaddiyan yadayhi, namun tangannya ditutup, malu memperlihatkan tangannya. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuk. Tufail di dalam mimpinya bertanya kepada sahabatnya, apa yang diperlakukan Allah kepadamu?
Qala ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi berkata, Allah mengampuni dosa-dosaku karena hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma li araka mughattiyan yadayka. Tufail bertanya lagi, kenapa engkau selalu menutup tanganmu? Tanganmu yang terluka itu kenapa kau kamu tutupi? Qila li lan nusliha minka ma absatta. Orang tadi di dalam mimpinya Tufail berkata, dikatakan kepadaku, kami tidak akan memperbaiki darimu apa yang kamu rusak. Ini kami mengampuni dosa-dosamu, tapi tanganmu yang kamu rusak, kami tidak akan memperbaikinya. Faqassaha Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tufail pun menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah kedua tangannya. Ya Allah, ampunilah kedua tangannya. Allahumma waliyadaihi faghfir. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah ini. Berhenti sejenak ya, ana izin dulu ke belakang. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan dari hadis nomor 97. Terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a li ummatihi. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendoakan umatnya. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendoakan umatnya. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mendoakan kebaikan umatnya secara umum atau secara khusus. Pada hadis ini beliau secara khusus mendoakan sahabat tadi, yaitu yang meninggal dunia karena bunuh diri di saat hijrah ke kota Madinah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-hijrah, keutamaan hijrah. Keutamaan hijrah. Dan hijrah itu meninggalkan segalanya untuk meraih ridha Allah. Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan dunia, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Itu hijrahnya para sahabat. Sedangkan hijrahnya sekarang ada orang hijrah masih berat meninggalkan pekerjaannya yang riba. Katanya hijrahnya kok setengah-setengah. Ya pasti ada resikonya. Pasti ada resiko. Hijrah itu ada resikonya. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang yakin pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi namanya meraih ridha Allah. Siapa yang meraih ridha Allah hendaklah mengorbankan dunianya. Demikian hijrahnya para sahabat. Akan tapi manusia hari ini mereka ngaku hijrah tapi berat meninggalkan maksiatnya. Berat meninggalkan sahabat-sahabat maksiatnya. Berat meninggalkan pekerjaannya yang riba atau yang lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian itu lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi qatilu nafsihi la yakfur wa la yukhalladu finnar. Orang yang meninggal bunuh diri tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Orang yang meninggal dunia bunuh diri tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Walaupun bunuh diri termasuk dosa besar, akan tetapi tidak sampai ke derajat kufur. Kecuali bagi siapa yang menghalalkan. Kecuali bagi siapa yang menghalalkannya. Tapi bunuh diri termasuk dosa besar. Pelakunya tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Ini hadis. Jadi orang mati bunuh diri tapi di surga, diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ashabul kabair tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya, langsung masuk surga, tidak mampir di neraka. Tapi kalau tidak, maka pelaku dosa besar disucikan di neraka, dan tempat kembalinya mana ya ikhwah? Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi musabaqatus sahabah fi difa'i anis sunnah. Para sahabat berlomba-lomba untuk membela sunnah. Para sahabat berlomba-lomba untuk membela sunnah, membela tauhid, membela sunnah, membela Al-Quran, membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail menawarkan, ya Rasulullah, ke kampung halaman kami, bentengnya kuat, dan ada orang-orang yang akan membela dakwamu walaupun sedikit. Tapi kami tidak mundur, pantang mundur membela dakwamu ya Rasulullah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kota Madinah, kota Yathrib, tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi bayanu barakati dakwati tauhid wa sunnah. Berkahnya dakwah tauhid dan sunnah. Berkahnya dakwah tauhid dan sunnah. Lihatlah kota Madinah, kota yang penuh dengan penyakit. Penduduknya emosi semuanya. Sampai-sampai suku Aus dan suku Khazraj ini perang saudara karena permasalahan kecil. Selama 150 tahun, ratusan tahun, perang saudara karena permasalahan yang sepele. Karena kan yaitu kota yang emosi, banyak penyakitnya, panas suasananya. Itu suasana kota Yathrib, maka dinamakan Yathrib dari kalimat yaitu tathrib, yang artinya banyak penyakitnya dan banyak celaan di dalamnya. Tetapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW menyampaikan Al-Quran pagi, siang, malam, menyampaikan hadis, maka kota Madinah pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota Madinah pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu bi qaryatin ta'kulul qura tanfi khabathaha kama yanfi al-kiru khabathal hadidi." Aku diperlihatkan sebuah kota, sebuah negeri yang memakan negeri-negeri yang lainnya, dan negeri tersebut akan membersihkan kotorannya seperti api membersihkan kotoran besi. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam negeri tersebut adalah negeri Madinah, karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah.
Dan lihatlah kota Madinah setelah dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, jadi kota yang paling tenang di dunia. Bahkan baru-baru PBB menyatakan kota paling damai adalah kota Madinah. Lalu bagaimana Islam dikatakan teroris? Kotanya adalah kota paling damai. Itu bertentangan. Jadi PBB menyatakan kota Madinah kota yang paling tenang. Kenapa? Karena dakwah tauhid adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Dakwah tauhid itu dakwah kasih sayang. Tegas karena mengingatkan. Tegas karena mengingatkan, memberi peringatan. Tapi lembut hatinya di dalam mendoakan orang-orang yang tidak memahami tauhid sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula dicontohkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran ru'ya salihah minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Maka mimpinya Tufail ini mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrirnya, menyetujuinya. Imam Bukhari rahimahullah berkata, babun ru'ya salihah minal mu'min. Bab mimpi yang baik itu dari seorang mukmin. Artinya apa? Artinya mayoritas yang mimpi baik adalah seorang mukmin. Karena apa? Mukmin yang di sini adalah mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang sempurna imannya, orang yang ketika tidur, sebelum tidur, jadi kita ini tahu mimpi kita ini dari Allah atau hanya mimpi bisikan hawa nafsu kita atau bisikan jiwa kita. Karena mimpi itu ada 3. Mimpi dari syaitan, mimpi karena bisikan jiwa, dan mimpi dari Allah. Apabila kita sebelum tidur berwudu, kemudian sholat, kemudian berzikir, tidak melihat maksiat, maka insya Allah mimpi kita dari Allah. Dan orang yang apabila demikian jarang mimpi. Apabila ada orang yang mengamalkan sunnah sebelum tidur jarang mimpi. Sekali mimpi, mimpinya dari Allah. Tapi kalau ada orang setiap malam mimpi, setiap bangun gero-gero ya, ngelindur. Nah ini mimpinya dari siapa? Ya ini mimpinya dari YouTube-nya disambung ketika tidur. Sinetron yang dilihat di YouTube belum selesai, dilanjutkan ketika tidur. Demikian. Dari mana? Jadi kalau kita ini ngomong gampang ya, ngamalkan agak berat. Jadi kalau kita sebelum tidur melihat YouTube, jangan harap. Apalagi YouTube yang dilihat yang tidak jelas. Jadi kalau yang dilihat YouTube kajian murajaah pengajiannya, masya Allah. Tapi sulit. Jadi kalau yang dilihat berita atau peristiwa hari ini atau itu, ini penghalang itu seorang melihat mimpi yang baik. Padahal para sahabat dahulu itu berharap mimpi baik. Berharap mimpi baik itu boleh. Berharap mimpi baik itu boleh. Lalu para sahabat kalau mimpi baik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan mimpi tersebut. Demikian. Jadi sekali lagi mimpi baik itu dari Allah dan mimpi baik itu dari orang yang beriman. Apakah orang yang tidak baik, orang yang pelaku maksiat tidak bisa mimpi baik? Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bisa. Yaitu dia akan melihat mimpi yang baik supaya bertaubat kepada Allah. Tetapi jarang. Seperti orang kafir pun bisa mimpi baik.
Contohnya yaitu raja di zamannya Nabi Yusuf yang melihat sapi, inni ara sab'a baqaratin simanin yaquluhunna sab'un ijaf. Ada sapi yang gemuk 7 dimakan sapi yang kurus apa? 7. Ini rajanya kafir tapi mimpinya baik. Iya, apabila ada maslahatnya bagi orang banyak. Demikian, terkadang orang kafir bisa mimpi baik. Terkadang pelaku maksiat pun bisa mimpi baik. Kadang-kadang sebagai bentuk peringatan. Bisa jadi orang itu mimpi celaka, orang pelaku maksiat mimpi celaka di dalam mimpinya. Itu peringatan dari Allah supaya dia berhenti dari apa? Maksiatnya. Demikian keterangan Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi secara umum yang mimpi baik adalah orang yang beriman. Maka Imam Bukhari menulis babun ar-ru'ya shalihah minal mu'min. Bab mimpi yang baik itu dari orang yang beriman. Itu orang yang beriman yang mengamalkan sunnah, yang taat kepada Allah sebelum tidurnya. Sebelum tidur berwudu, salat, berzikir, baca Al-Quran. Tiba-tiba sambil tertidur, insyaallah mimpinya, kalau mimpinya dari Allah. Dan biasanya jarang mimpi. Jarang mimpi, sekali mimpi dari Allah. Tidur tidak terasa sudah jam 3. Tidak terasa sudah jam setengah 3. Untuk sholat tahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu bab lagi, babun fi qaulihi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ayat ini terdapat di dalam surat Syu'ara. Terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma unzilat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yaitu firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Ayat berapa tadi? 214 surat Syu'ara. Setelah turun ayat ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri di Bukit Safa, memanggil orang-orang Quraisy. Semuanya berkumpul. Fa'amma wa khassa. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka secara umum dan secara khusus. Setelah mereka semuanya berkumpul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka lagi secara umum dan secara khusus. Faqala ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah ibnu Ka'ab, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Syams, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdus Syams,
selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf. Abdi Manaf berarti buyutnya. Buyut dari buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga besar Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wahai keluarganya Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimatu, angkidi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tidak bisa memiliki kekuasaan menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ghaira anna lakum rahiman, hanya saja kalian memiliki hubungan kekerabatan denganku. Sa'abulluha bibilaliha, maka aku akan senantiasa menyambung kekeluargaan dengan kalian walaupun kalian memusuhi dakwaku. Dari hadis yang sangat agung ini terdapat pelajaran fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala da'wati tauhid. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan tauhid. Ketika turun ayat langsung dikumpulkan semuanya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan keluarganya, dan di antara yang hadir ketika itu adalah Abu Lahab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh bangsa Quraisy, lau anni akhbartukum bi annal aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Wahai bangsa Quraisy, sekiranya aku mengabarkan pada kalian bahwasannya ada musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian mempercayaiku? Qalu na'am ma jarrabna minka kadiban qat. Mereka berkata, iya, kami percaya, karena kami tidak pernah mendengarkan engkau sekalipun berdusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin alim. Aku adalah seorang rasul untuk kalian, mengingatkan kalian dari adab yang pedih. Maka tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkan berhala, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Datanglah Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kita. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini, hanya untuk dakwah tauhid kamu mengumpulkan orang banyak. Hanya untuk dakwah la ilaha illallah engkau mengumpulkan kami semuanya. Kami menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha
hablum mim masad. Demikian. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan kesungguhan dan semangatnya Nabi SAW tidak memiliki apa-apa. Orang-orang Quraisy mengatakan, orang-orang Quraisy mensyaratkan kami akan menjadi pengikutmu apabila kamu punya sungai, punya kebun, punya emas. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra tentang persyaratan orang-orang Quraisy supaya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra ayat 90. Surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Allah taala berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa memancarkan mata air yang mengalir untuk kami. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau memiliki kebun kurma, kebun anggur yang di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir, yang deras, yang airnya jernih. Autus kita samaa kama za'amta alaina kisafa. Atau engkau yaitu menghancurkan langit berkemping-kemping supaya berjatuhan, sebagaimana yang engkau ancam kepada kita. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau mendatangkan Allah dan malaikat berhadap-hadapan, kami melihat Allah, kami melihat malaikat, lalu kami akan beriman kepadamu. Au yakuna laka baitun min zukhruf. Atau engkau punya rumah dari emas. Kalau engkau punya rumah dari emas, hartamu banyak, kami akan beriman. Kamu miskin, kamu kecil, yatim piatu, pengembala kambing. Kau sekarang ngaku menjadi apa? Seorang rasul. Atau engkau punya rumah dari emas. Au tarqa fis sama, atau engkau bisa naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika, dan kami tidak akan beriman naikmu ke langit hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai engkau menurunkan pada kita kitab yang kita membacanya. Qul, katakan, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasula, aku tidak lain adalah manusia biasa dan seorang rasul, utusan Allah yang mendakwakan dakwah tauhid, la ilaha illallah, mengajak kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Demikian. Maka setelah turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan dakwah tauhid secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy, terutama kepada keluarganya. Pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu dakwatil aqrabin, disyariatkan mendakwai kerabat dekat. Demikian jamaah, jangan malu, jangan segan. Kalau ada keluarga yang masih ikut-ikutan sedekah pun, ingatkan sebagai bentuk kasih sayang kita, doakan, ingatkan, santuni, silaturahimi, tetap tidak enak, sungkan, subhanallah. Berarti sampai ini tidak sayang keluarga. Orang yang tidak mendakwai keluarganya tidak sayang, karena seakan-akan ya wislah keluarga saya tersesat, bergelimang dengan kesyirikan, masing-masing nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak demikian. Tapi semangatlah berdakwah. Petunjuk di tangan Allah, iya. Kita ini hanya diperintahkan semangat.
Dakwah itu tidak diukur banyak sedikitnya pengikut atau pendek panjangnya umur seseorang, tidak diukur demikian. Tapi diukur semangatnya, kesungguhannya, ketulusannya di dalam membela la ilaha illallah dan di dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak menjadikan cepat masuk surga. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa menjadi cepat masuk surga. Artinya apa? Ahlul bait itu tidak harus masuk surga. Tidak ada jaminannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Jika kamu tidak beriman, maka berimanlah, bertauhidlah, ikuti ajaran ayahmu supaya selamat dari neraka." Demikian, nasab harta tidak bisa menyelamatkan seorang dari siksa neraka. Maka Nabi SAW bersabda, "Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak menjadikannya menjadi cepat untuk masuk surga. Jadi yang menjadikan seorang cepat masuk surga itu amalnya, imannya, berlomba-lombanya di dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah di dalam mengerjakan kebaikan. Demikian. Maka tidak ada ahlul bait pasti masuk surga, itu tidak ada. Mana dalilnya? Ahlul bait yang terdekat disebutkan pada hadis ini, disebutkan secara umum, secara khusus, bahkan lebih dekat lagi, ya Bani Hashim, lebih dekat lagi, wahai keluarga Abdul Muttalib, lebih dekat lagi, wahai Fatimah, selamatkan diri kalian, selamatkan dirimu dari siksa neraka. La ugni ankum minallahi syai'an. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu dari siksa Allah, kecuali jika kamu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu silatil arham walau min kafir. Disyariatkan menyambung silaturrahim walaupun kepada kerabat yang kafir. Disyariatkan menyambung silatul arham walaupun kepada kerabat yang kafir, kerabat yang musyrik, agamanya tidak Islam, atau kerabat yang bergelimang dengan kesyirikan, identitasnya Islam, kita tetap menyambungnya. Kalau riyo datangi mereka, ajak mereka, dakwakan mereka, ajak mereka untuk menuntut ilmu, ajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, kita persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Ustadz mau tanya tentang sholawat, apa yang dibolehkan dan sholawat yang tidak bolehkan. Karena ada pertanyaan dari anak, tidak bisa jawab.
Salawat yang dibolehkan adalah salawat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibolehkan, disunnahkan, dianjurkan memperbanyak salawat, terutama pada hari Jumat, terutama di dalam majelis taklim. Terutama di dalam majelis taklim. Majelis taklim kita itu majelis taklim hadis. Maka setiap hadis disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita memperbanyak apa? Salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat yang dibolehkan adalah salawat Ibrahimiyah, seperti salawat ketika apa? Salat. Atau yang paling ringan, ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat neraka tidak boleh. Salawat apa? Nariyah, salawat neraka. Maksudnya apa salawat neraka? Salawat bid'ah. Salawat tibbil qulub. Salawat apa lagi? Salawat badriyah. Hah? Salawat nariyah, salawat badriyah, salawat tibbil qulub, salawat ini, salawat itu semuanya tidak ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan berselawat dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat kita memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca sebanyak-banyaknya. Ini salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawat yaitu yang tidak dicontohkan walaupun dinasidkan, nah ini tidak ada contohnya. Ini bukan termasuk salawat yang sunnah, tapi salawat yang bid'ah. Demikian. Apakah kita boleh takziah dan ikut mensolati orang yang meninggal karena bunuh diri? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada sahabat yang meninggal dunia, beliau bertanya, ini orang baik atau tidak? Kalau baik beliau mensolatkan, kalau tidak beliau tidak mensolatkan. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan jenazah yang meninggal bunuh diri, beliau tidak mau mensolatkannya. Tapi beliau bersabda, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian. Dengan demikian orang yang meninggal dunia bunuh diri tetap muslim dan tetap wajib mensolatkannya, terutama keluarganya. Terutama apa? Keluarganya. Adapun yang tidak keluarga, lebih utama tidak mensolatkannya, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak mensolatkan, tapi beliau tidak membiarkan. Sekiranya beliau tidak mensolatkan dan semua sahabat tidak ada mensolatkan, kita mengatakan jangan sekali-kali mensolati orang yang bunuh diri. Tetapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatkan, tetapi beliau tetap bersabda, sallu ala sahibikum, solatilah sahabat kalian. Ini menunjukkan faedah salat jenazah tetap fardu. Karena hukumnya fardu apa? Fardu kifayah, harus ada yang mewakili. Dan ini sebagai pelajaran bagi orang yang lain, supaya janganlah meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, supaya tidak ditinggalkan orang-orang yang baik, supaya tidak ditinggalkan orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu diharapkan doanya, terutama ketika seseorang meninggal dunia. Jadi demikian. Jadi kalau kita menjadi keluarga tetap sholatkan, karena kita akan kasihan. Tapi kalau kita orang lain, janganlah kita mensolatkan sebagai
pelajaran bagi yang lainnya. Makmum dalam sholat 5 waktu kepada ahlul bid'ah, termasuk kunut setiap subuh, bagaimana hukumnya? Ini kita sholat 5 waktu, subhanallah. Janganlah kita kalau bisa sholat di masjid yang tidak tumak ninah. Istikandani balik-balik. Tapi saya pancet aja. Pas yang Surabaya kan kayak gitu. Jadi sholat itu ibadah yang paling agung di sisi Allah setelah tauhid. Maka jagalah sholat kita. Pilih masjid yang tenang supaya kita sholat setiap hari di situ. Kecuali kalau di perjalanan kita tidak tahu sholat kemana, maka mampirlah di masjid yang terdekat ketika mendekati waktu sholat. Adapun untuk sholat 5 waktu, korban 5 menit saja tidak bisa. Gitu ngakunya jamaah kajian sunnah. Sunnah apa? Sunnah yang paling afdal, sunnah dalam sholat. Kita ini kalau sholat di belakang orang yang semacam itu, kita masih sami Allahu liman hamidah, dia mau bangkit dari sujud. Paham tak? Jadi baru sami Allahu liman hamidah. Dia sudah sujud mau Allahu akbar. Ini bagaimana ini? Ya semoga Allah mengampuni kita. Dosa tanggung mereka. Kalau kurang tumak nina. Jadi masalahnya bukan kunutnya, masalahnya tumak ninanya. Jadi masalahnya bukan apa? Kunut. Kunut itu masalah ringan insya Allah. Jadi sekiranya ada masjid sebelah kita kunut, tapi imamnya tumak nina. Masjid yang lain tidak kunut tapi tidak tumak nina. Pilih mana? Yang penting tumak nina, bak kunut, bak kunut. Hah? Karena kunut masalah khilaf panjang lebar. Jadi masalahnya bukan itu. Tapi kalau kita ada masjid yang sunnah, ada masjid yang menegakkan sunnah, lebih utama sholat di masjid tersebut. Dan jangan memperbanyak jamaahnya ahlul bid'ah. Imam Bukhari menulis bab larangan memperbanyak jamaah fitnah. Jadi seperti itu secara umum, termasuk apalagi sholat. Dan yang kita khawatirkan ini sholat kita. Yang kita khawatirkan adalah sholat kita. Otomatis kita ini kepingin sholat yang terbaik di sisi Allah, yang tumak nina. Paling tidak itu tumak nina, belum lagi khusyuknya. Orang yang berusaha tumak nina itu belum tentu maksimal khusyuknya, apalagi yang tidak tumak nina. Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat orang yang sholat tidak tumak nina, qala ma shalaita, kamu itu tidak sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang tidak tumak nina, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu itu belum sholat. Demikian. Jadi kalau sholat, jagalah sholat kita. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Nabi SAW bersabda, idza sholahat sholaha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain ikut bagus. Jadi ingin melihat amal kita, sholatnya masih masbuknya harian. Jadi kata Syekh Abdul Razak, jamaah pengajian penuntut ilmu hari ini bukan anak, kata beliau, kita tidak mengatakan bulanan, kita tidak mengatakan mingguan atau pekanan, tetapi harian aja masih bolongnya banyak, terlambatnya banyak, masbuknya ada, harian. Ini yang harus kita evaluasi. Ilmu kita di mana? Tauhid, tapi sholatnya, orang yang tauhidnya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Demikian. Maka kalau ingin sholatnya bagus, otomatis carilah masjid yang tumak ninah. Terutama dalam hal ini laki-laki, karena sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki.
Maka siapa yang sholat di masjid yang tidak tumakninah 5 waktu, itu orang yang tercela. Sudah tahu dia, sudah tahu ini, padahal dia 5 menit naik motor bisa dia mencari masjid yang yaitu tenang. Insya Allah kita husnudon, di sekitar kita masih banyak masjid yang tumakninah. Hanya saja kita itu malas. Kita kepingin masjid yang terdekat dengan rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Apa ada doa khusus saat akan memandikan jenazah? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Tidak ada. Doakan secara umum saja. Kalau untuk takziah, kita disunnahkan mendoakan Allahumma ghfir li fulan, ya Allah ampunkanlah fulan, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikan, carikan pengganti untuk keluarga yang ditinggalkannya, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunkanlah kami dan ampunkanlah dia ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan padangkan kuburannya. Maka orang Jawa mengatakan padang kuburnya, padang kuburnya, luaskan kuburannya dan terangilah kuburannya. Itu doa tadi, yaitu doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doa takziah. Adapun memandikan, ya doa secara umum saja, dan kita hendaklah menjaga aibnya dengan diceritakan kepada orang lain. Ini ada pertanyaan, apakah adab yang buruk mempengaruhi tauhidnya? Iya. Ini akhlak yang buruk tanda tauhidnya tidak baik. Karena tauhid itu pondasi. Tauhid itu akar. Buahnya adalah akhlaknya. Amalnya itu adalah buah dari tauhid. Kalau buahnya rusak, berarti tauhidnya yang tidak baik. Demikian. Jadi kita ini menggabungkan dua hal yang susah, yang berat, tapi tidak susah. Karena tauhid itu tegas, tapi kita diperintahkan berakhlak mulia. Seperti hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan la ilaha illallah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan aku tetap silatul arham. Seperti itu. Saya tetap mendakwakan la ilaha illallah. Ini sebagai kewajiban. Dan karena saya ini kerabat kalian, maka aku akan selalu menyambungnya. Demikian. Maka akhlak yang tidak baik tanda kurangnya tauhid seseorang, kurang sempurnanya tauhidnya. Apakah pernyataan bahwa percuma manhaj lurus jika adabnya tidak baik diperkenankan? Ya benar, cuma apa maksudnya? Maksudnya jangan belajar manhaj juga keliru. Kita tetap belajar manhaj, belajar akidah, belajar tauhid. Tetapi di sisi lain akhlak juga harus baik. Akhlak juga harus mulia. Lihatlah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Tufail ini masuk Islam awal-awal, bahkan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Tufail, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, Tufail ini pulang berdakwah selama 1 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali hanya ibu dan ayahnya. Itu pun diancam. Tufail ketika datang berkata kepada ayahnya, wahai ayah, mulai sekarang kamu bukan ayahku.
Kamu orang lain. Kemarin tak panggil bapak, sekarang tak panggil pak saja. Ada apa ini? Kata Tufail, saya ini masuk Islam dan kamu najis begitu. Ayahnya saking cintanya kepada Anda, aku akan mengikuti agamamu. Ayahnya masuk Islam. Istrinya juga masuk Islam. Tufail berkata pada istrinya, mulai sekarang kamu bukan istrimu, bukan istriku, karena kamu kafir. Dan aku bukan suamimu. Kalau istri wajar, kalau bapak kan tak bisa diganti. Maka istrinya saking cintanya kepada suaminya, istrinya masuk Islam. Kemudian Tufail, karena Tufail ini pimpinan kabilah, berdakwah kepada kaumnya. Satu persatu didatangi, didakwai untuk masuk ke dalam agama Islam, namun mereka semua enggan. Jadi umatnya cuma 2, dakwah 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun datang kepada Nabi SAW. Tufail berkata, ya Rasulullah, berdoalah untuk menghancurkan suku Daus. Karena dia sudah tak dakwah, karena mereka sudah saya dakwai, namun mereka malah enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Hancurkan, doakan supaya Allah menghancurkan. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, menghadap ke arah kiblat. Para sahabat berkata ketika itu, Daus akan hancur. Daus akan hancur. Tetapi Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus 3 kali. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada Tufail untuk lemah lembut di dalam apa? Berdakwah. Demikian. Setelah itu Abu Hurairah masuk Islam. Jadi Abu Hurairah dari suku Ad-Daus. Demikian dakwah. Jadi ucapan percuma manhaj baik tapi akhlak tidak baik, ini ada benarnya dan ada tidak benarnya. Ada benarnya jika kalau kita ini koreksi kita, apa artinya kita belajar manhaj tetapi akhlaknya tidak baik. Tapi ucapan tersebut keliru jika orang yang tidak mau belajar manhaj. Jadi kepada ahlul bidah ikut, aktivis haroka ikut. Karena yang menjadikan kita ini istiqamah adalah manhaj. Dan dakwanya Nabi SAW, dakwah para nabi dan para rasul itu mendakwakan manhaj. Manhaj itu mendakwakan akidah. Demikian. Jadi manhaj itu perkara yang sangat penting. Tapi tidak ada yang diremehkan di dalam Islam. Jangan ada yang diremehkan. Gak penting manhaj, penting akhlak. Seperti kalau demikian yang Anda bergandengan dengan ahlul bid'ah. Tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Selamat hari raya orang kafir boleh karena manhajnya lemah. Tidak punya manhaj. Tapi di sisi lain manhaj juga harus diimbangi dengan akhlak. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara apa? Keseluruhan. Jangan pilih-pilih, saya manhaj saja, akhlak enggak. Oh saya akhlak saja, manhaj enggak. Itu tidak demikian. Karena kita ini ada hablum minallah, ada hablun minan nas. Demikian. Maka sebaik-baik yaitu metode, yaitu mengikuti metodenya para nabi dan para rasul. Maka lihatlah Nabi Ibrahim, alangkah tegasnya di dalam mendakwakan manhaj. Tapi alangkah lembutnya kepada kaumnya ketika mendoakan di saat mereka tidak tahu, saat mereka tidur doakan, ya Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi SAW ketika datang ke Taif mendakwakan tauhid, ini manhaj. Jadi Nabi SAW ke Taif bukan berdakwah cara mengatasi istri yang ngambek. Orang Taif datang semuanya, ini kan tidak menyelisihi akidah. Tapi beliau mengajarkan la ilaha illallah, berhala itu
kufur. Uzza itu syirik. Uzza itu ada di Taif. Sampai dilempari, berdarah-darah, diludahi, dicaci maki. Setelah itu ada datang malaikat penjaga gunung, menawarkan supaya menimpakan gunung. Ini akhlak. Nabi SAW berkata tidak. Akan tapi aku berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang ia itu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dakwah tetap tauhid, akhlak lembut, ingin kebaikan. Dan sebelum diutus menjadi nabi, beliau adalah orang yang akhlaknya mulia. Orang yang berakhlak mulia, Nabi SAW. Maka pelajarilah sejarah Nabi SAW. Kita mengetahui manhaj, kita mengetahui ibadah, kita mengetahui muamalah, kita mengetahui bagaimana ibadahnya Nabi SAW, bagaimana pengagungan beliau terhadap perintah Allah. Demikian harus digabungkan antara akhlak, akidah. Memang yang terpenting adalah akidah, manhaj ini paling penting. Kemudian ibadah, setelah itu muamalah. Jangan dipilih-pilih. Semuanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda akidah seorang itu baik, akhlaknya baik. Tapi kalau orang akhlaknya baik, walaupun akhlaknya baik tapi akidahnya rusak, enggak ada artinya, enggak diterima di sisi Allah. Karena yang menentukan adalah akidahnya. Karena bisa jadi ada orang itu akhlaknya mulia, akidahnya rusak, masuk neraka. Ada orang akidahnya baik tapi akhlaknya rusak. Tempatnya di mana? Di surga. Walaupun bisa jadi dia disiksa di neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan karena akidahnya, karena manhajnya yang lurus. Jadi yang paling penting di dalam agama ini adalah akidah, tauhid, manhaj, kemudian ibadah, hubungan kita dengan Allah, dan juga setelah itu adalah urusan muamalah kepada manusia. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.